Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Ramadan dengan NIM 22002095. Saya dari Departemen Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Hanif Al-Qadri MPD. Topik yang akan dibahas pada video saya kali ini yaitu mengenai motivasi dalam kepemimpinan. Ketika kita ingin menjadi seorang leader yang baik dan ingin menjadi seorang leader yang luar biasa, maka kita perlu memanfaatkan 3 hal. Ketika ingin menjadi leader yang baik, kita harus menggunakan isi kepala, wawasan, dan pengalaman. Semakin besar isi kepala kita, semakin besar pengalaman kita dalam kaitannya untuk menampung segala ekspektasi terbaik untuk memimpin, dan semakin memungkinkan kita untuk menjadi leader yang baik. Akan tetapi, untuk menjadi leader yang baik, tidak cukup itu saja. Ada 2 tahapan lagi, yaitu hati kita. Karena menghadapi manusia tidak sama dengan menghadapi benda mati. Orang tidak bisa diperintah begitu saja, akan tetapi memerlukan seni, memerlukan perasaan, rasa yang terdalam yang kita miliki sebagai manusia, dan bagian yang ketiga adalah laksanakan tahap-tahap tadi dengan berani. Artinya, isi kepala dan hati menjadi tidak memberikan makna apa-apa ketika kita tidak berani untuk melaksanakannya. Motivasi dalam kepemimpinan artinya proses memimpin. Seberapapun hebat pemimpin, perlu kemampuan untuk memotivasi, meyakinkan, menarik energi orang lain agar mau melakukan sehingga semua orang mau terlibat dan mau menunjukkan loyalitas terbaiknya. Ada beberapa ciri dari anggota atau karyawan. Jika ingin melihat orang yang termotivasi atau tidak dengan cara kepemimpinan kita, antara lain yaitu mampu bekerja dengan senang hati atau antusiasmenya tinggi, bekerja dengan target yang jelas, atau mampu bersikap positif terhadap semua tantangan yang timbul, berinisiatif, menawarkan ide cemerlang, artinya pengalaman dimanfaatkan untuk dibagi-bagikan ke lembaganya. Kemudian karyawan yang memiliki motivasi yang tinggi atas kepemimpinan kita, atas lembaganya, tempat kita memimpin itu, terindikasi bahwa karyawan kita cenderung tersedia ekstra bekerja tanpa dibayar, meski kita sebenarnya harus membayar. Orang yang termotivasi cenderung mau menunjukkan loyalitasnya, mau bekerja ekstra meski tanpa dibayar, kemudian mampu membela organisasi secara sukarela. Kapan dan dimanapun, untuk konteks apapun, terhadap lembaga yang ia punya seakan-akan dia yang memiliki organisasi itu, karena rasa yang dimilikinya, yaitu kondisi di mana dia merupakan bagian dari lembaga itu. Prinsip dasar memotivasi siapapun sebenarnya harus dipahami bahwa setiap orang akan bisa termotivasi oleh dirinya sendiri, dan itu adalah hal yang pasti, dan termotivasi oleh orang lain yang datang dari luar, karena memang memotivasi itu ada 2, yaitu datang dari dalam dan datang dari luar. Akan tetapi, seyogyanya yang datang dari dalam itu biasanya juga diikuti karena manifestasi yang ada di lingkungannya, dan salah satunya adalah sebagai pimpinan atau pemimpin. Para pemimpin pada prinsipnya juga bisa menciptakan lingkungan-lingkungan yang pada akhirnya bisa memberikan motivasi-motivasi yang luar biasa bagi orang-orang yang bekerja di lembaga tersebut. Beberapa motivasi seperti yang telah dijelaskan oleh Abraham Maslow yang berpendapat bahwa motivasi dapat membuat orang melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan atau menghindari hukuman. Hal ini menjadi efektif jika orang dalam keadaan membutuhkan atau memang orang tersebut menjadi takut. Jadi ketika kita ingin menjadi seorang leader yang baik, maka kita harus memanfaatkan isi kepala, berpikir, akan tetapi ketika ingin menjalankan prosesnya, maka gunakan hati. Lakukan dengan seutuhnya, lihat dari sisi manusiawinya, lakukan pendekatan personal, dan ketika kita ingin action, maka actionnya harus berani melakukan. Meski kepada orang yang selama ini kita anggap paling berat seperti menghadapi tembok. Tidak ada kata lain, tidak ada kata tidak mungkin di dunia ini. Teori motivasi yang lain yang banyak seperti apa yang dijelaskan oleh Frederick, misalnya di mana beliau mengatakan adalah kaitannya dengan motivasi higienis yang merupakan kebutuhan dasar dalam bekerja yang bila tidak dipenuhi bisa menimbulkan kekecewaan bagi siapapun. Misalnya seperti gaji, fasilitas, bonus,
cuti, jam kerja, apalagi jaminan pekerjaan, suasana kantor, dan sebagainya. Hal ini ketika tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan kekecewaan, akan menurunkan respek, dan karyawan menjadi kondisinya hanya menunggu. Motivasi pun lambat laun akan menjadi berkurang, dan seperti halnya mencapai sasaran yang menantang. Ini biasanya menjadi bagian yang menantang untuk diperbaiki, dan hal-hal seperti ini harusnya tidak menjadi masalah lagi untuk kita sebagai leader. Sehingga ketika hal ini terpenuhi, kita sudah bisa masuk ke target-target berikutnya. Untuk meningkatkan motivasi kerja dari pegawai di lingkungan tempat kerja, tempat kita memimpin, ada beberapa hal yang seharusnya kita bisa lakukan sebagai leader. Yang pertama adalah fungsi direktif. Artinya di mana pimpinan secara terus-menerus mendirect atau menjelaskan kepada bawahan dalam kaitannya dengan tujuan yang ingin dicapai. Rencana tugas yang dikerjakan serta berbagai hal yang memang perlu untuk diingatkan kepada mereka. Pimpinan melalui konteks direktif ini juga bisa kita lakukan, misalnya kita mampu menganalisa, mengidentifikasi perkembangan yang terjadi di masa-masa yang akan datang. Dalam rencana strategis yang harusnya dibuat sejak dini, dilaksanakan bersama karyawan serta mampu secara signifikan dilaksanakan di manapun berada. Sebagai pimpinan harus mampu menentukan target-target yang akan dicapai, seperti halnya dalam menentukan target-target jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang terhadap sumber daya manusia, terhadap lembaga, terhadap produk, karena melalui target itu kita bisa mengambil langkah-langkah jenius. Yang kedua yaitu supportive leader. Sebagai pimpinan harus mampu menunjukkan sikap peduli. Menunjukkan sikap peduli kepada karyawan dapat melalui berbagai macam cara. Misalnya, pimpinan mau bersikap adil tidak membeda-bedakan setiap orang. Dan yang kedua, untuk membangun suasana kerja yang kondusif, yang positif, yang baik, maka perlu membangun hubungan sinergis dari bawahan. Artinya kita harus mampu melaksanakan komposit secara terjadwal guna mengetahui secara detail perilaku organisasi atau orang-orang yang terlibat dalam organisasi tentang keberadaan mereka, keberadaan keluarga mereka, dan hal ini adalah personal approach. Yang ketiga, participative leader. Artinya sebagai pemimpin bisa berkonsultasi dengan para karyawan dan menanggapi berbagai macam saran, kritik, dan masukan yang mereka sampaikan sebelum mengeluarkan sebuah kebijakan. Artinya perlu menunjukkan participative leader, membawa mereka dalam konteks konsultasi sehingga setiap orang yang ada di situ merasa dihitung, merasa dihargai, dan merasa diberikan makna dan arti. Yang keempat, achievement oriented leader. Artinya pimpinan dalam konteks ini harus mampu menyiapkan berbagai macam target rencana yang ingin dicapai, kemudian mendorong bawahan untuk mau terlibat dan bertindak dengan performa kerja yang tinggi. Artinya pemimpin harus mampu menilai berbagai macam produk yang dihasilkan, termasuk laporan-laporan kegiatan atau program-program yang dibuat dalam setiap divisi oleh anggota. Untuk selanjutnya, pemimpin harus memberikan koreksi-koreksi, masukan, dan arahan guna pengembangan kinerja para karyawan. Jadi dalam setiap tahap ini, pemimpin berpartisipasi dalam konteks yang lebih luas, sehingga pemimpin seakan-akan berada di tengah-tengah mereka, memberikan pandangan-pandangan, masukan-masukan, sehingga mereka termotivasi. Yang kelima yaitu diharapkan sebagai pimpinan. Ada suatu kondisi, suatu rencana di mana kita harus memikirkan pengembangan sumber daya manusia yang sangat jelas, sangat terukur, dan menerapkan sistem penilaian kerja. Melakukan kaderisasi dan pengembangan karir personal yang sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat, yang sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan. Misalnya dia menghargai nilai-nilai manusia, menghargai aktivitas kerja yang mereka berikan. Jadi semakin tinggi loyalitasnya, semakin seharusnya pengembangan terhadap SDM itu kita berikan sehingga mereka termotivasi untuk melakukan menjadi karyawan yang baik. Jadi meskipun agak berat, tapi proses yang dimiliki oleh seorang leader itu memang tidak sederhana. Tapi ingat, ketika ingin menjadi seorang pemimpin yang luar biasa, yang mampu memotivasi bawahan, menghasilkan karyawan-karyawan atau pegawai-pegawai yang memiliki tingkat performa kerja yang tinggi, yang hebat, loyalitas yang luar biasa, maka manfaatkan isi kepala dalam proses untuk menyampaikannya,
atau proses untuk melaksanakan performa Anda sebagai leader melalui wadah isi kepala tadi. Manfaatkan hati dan energi yang besar untuk melaksanakan apa yang tertuang di kepala dan melakukan pendekatan hati, maka gunakan keberanian. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.